Anda dan saya adalah tambah-tambahan atau kurang-kurangan Allah? Tergantung adakah integritas di dada. Tahun integritas. Integritas harus kita miliki setiap tahun tentunya. Bukan hanya tahun-tahun tertentu kita berjalan dalam kekudusan. Namun demikian ada waktunya ketika kekudusan itu menjadi sebuah rema, menjadi suatu fokus hidup kita. Demikian pula di gereja mula-mula. Karena kekudusan itu fondasi. Tanpa itu kita nggak melihat Allah. Tanpa kesucian hati, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi melihat Allah menjadi nyata. Tuhan tidak akan mau mewahyukan dirinya kepada orang yang mencobai dia. Tuhan ingin memberitahukan jalan-jalannya kepada mereka yang bergaul karib dengan dia. Tuhan akan menceritakan perjanjiannya. Jadi jangan pernah remehkan kekudusan. Kekudusan itu bukan sebuah program manusia. Kekudusan itu bukan sebuah opsi. Kekudusan itu adalah fondasi. Kekudusan itu segala-galanya. Untuk membeli kekudusan kita yang sah, Tuhan mati di kayu salib. Bukan hanya supaya kita masuk surga, dibasuh dengan darah. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa berjalan dengan Kristus di atas muka bumi ini. Supaya kita bisa menggenapi rencana Allah. Saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 5, bagaimana kekudusan merupakan batu fondasi. Fondasi fundamental gereja mula-mula. Tiada lain kita pelajari kehidupan Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Wow, keras sekali. Perkataan Petrus mengena di hati. Ketahuan mereka sedang mendustai. Tiada lain yang mereka bohongin di sini adalah Allah Roh Kudus yang Maha Tahu. Betapa bodohnya hati manusia. Integritas dimulai dari sebuah kesadaran bahwa Allah kita tahu segalanya. Dia mengerti lubuk hati. Dia paham kita luar dalam. Dan biasanya orang juga curi-curi integritas. Mereka mulai sembunyi-sembunyi berdosa. Dan mereka mulai merekayasa. Asal tidak dilihat manusia. Itu dimulai dengan hati yang degil, yang menyangkali bahwa Allah kita maha hadir. Dia ada di mana-mana. Matanya menjelajah seluruh bumi. Integritas harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Dan mengenal siapa Yesus dalam hidup ini. Dan juga tahu siapa Roh Kudus. Bahwa dia adalah Roh Allah yang menjelajah. Dia mengetahui kita. Tiada yang mengenal Allah kecuali Roh Allah. Tiada yang kenal manusia itu kecuali Rohnya. Dan Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita tahu segala sesuatu, menguji segala perkara. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, ayat pertama. Saya sebut Ananias dan Safira adalah double porsi roh takut akan Allah. Apa yang terjadi atas mereka menjadi fundamental integritas di gereja mula-mula. Kejadian mereka membuat yang lainnya takut dan jerah. Bahkan sebagian di antara orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah kaki mereka jerah sebelum mencoba. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena itu saya sebut Ananias dan Safira adalah tiang garam yang Tuhan izinkan. Seperti istri Lot kan. Dia meninggalkan Sodom Gomora, dia menoleh ke belakang, dia jadi peringatan buat bangsa Israel. Buat semua kita gerejanya hari ini, lewat ceritanya di dalam perjanjian lama. Ananias dan Safira juga adalah tiang garam semacam itu bagi gereja di perjanjian baru. Apa yang menimpa mereka sebagai sebuah pelajaran, bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia colong-colong dosa. Tuhan tidak akan mengizinkan kompromi untuk waktu yang lama. Just because hanya karena Tuhan tidak menghukummu seketika, bukan berarti Anda akan lolos nanti. Celakalah orang yang malahan hidup enak, berfoya-foya, berdosa lalu mati gak apa-apa. Orang itu justru ditunggu di akhirat. Lebih baik kita didetoks oleh Tuhan di hidup ini daripada ketemu Tuhan nanti sebagai orang yang berdosa belum selesai dengan Allah. Ananias Safira adalah sebuah peringatan, batu peringatan Tuhan bagi gereja sepanjang zaman.
Dan mereka berdua ini, dia beserta istrinya namanya Safira. Mereka ini bukannya bersekutu dengan Roh Kudus, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Mereka saling menjatuhkan. Biasanya kecolongan dalam area integritas itu nggak sendirian. Dimulai dengan pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Bijaksana juga nggak bisa sendirian. Mau bodoh juga biasanya rame-rame. Nggak tentu ramai beneran, tetapi dimulai dengan sebuah asosiasi yang nggak sehat. Ananias dan Safira gagal sebagai suami istri yang takut akan Tuhan, saling melengkapi. Doa kita sebagai suami istri harus begini, Tuhan jadikan aku dan istriku jodoh dalam segala sesuatu yang benar. Tapi Tuhan jadikan aku dan suamiku, kalau istri bisa berdoa demikian, tidak jodoh dalam perkara-perkara yang salah. Jadi jikalau dia marah, saya sabar. Waktu saya giliran yang marah, kok bisa dia lagi sabar-sabarnya? Kalau dia mau korupsi, saya takut akan Tuhan, saya ingatkan, jangan loh ya Hani. Tapi kalau sebaliknya mungkin saya menggosip, suami saya berkata, janganlah ngomong orang di belakang. Jangan kita rasan-rasan. Jadikan kami menjadi pilar, bukan menjadi pilar tiang garam yang mati seperti istri Lot dan anaknya Safira yang mati beku ceritanya, mati tiba-tiba jatuh ke tanah, putus nyawa. Jadikan kami menjadi terang dan garammu, sehingga kami saling menggarami suami dengan istri. Masing-masing saling menerangi. Jangan sampai saling menjatuhkan, saling mempengaruhi. Kalau kita mau saling mempengaruhi, saling pengaruhilah dalam hal-hal yang baik dan benar. Kata ia beserta istrinya sini mengenaskan, kok bisa ya dua-dua barengan salah. Harusnya salah satu lagi sadar begitu. Biasanya kalau kita mau jatuh, kita mulai erosi dulu. Kita mulai jauh dari Tuhan, mulai bolong-bolong saat teduh. Perlahan-lahan yang namanya selera untuk perkara rohani berkurang, mulai jarang ke gereja. Bukan berarti ke gereja itu pasti garansi orang itu nggak akan berbuat dosa lagi, enggak. Tapi akan ada manifestasinya kalau orang mulai mundur dari Kristus itu, perlahan-lahan dia mulai menjauhi pertemuan. Dan sudah nggak lagi ada mesbah keluarga, udahlah biasalah, yang penting pokoknya cari duit. Lalu dia mulai punya pergaulan di luar sana yang istrinya nggak tahu, atau sebaliknya yang suaminya nggak tahu. Lalu mulai pembicaraan mereka tidak kudus, perkataannya sia-sia, hobi-hobinya pun nggak salah. Tapi perkara-perkara dulu hal-hal itu dia tinggalkan untuk melayani Kristus, sekarang hal-hal itu yang dia cari. Dan demi hal-hal demikian, dia meninggalkan Tuhan. Gadis bodoh itu ada 5. Jadi mau jatuh itu biasanya juga bersama. Nggak ada orang jatuh semalam, dia biasanya perlahan-lahan. Slow but sure, perlahan tapi pasti. Dan ceritanya begini konteksnya. Mereka ini menjual sebidang tanah. Gak ada yang salah dengan menjual properti. Tapi di sini salah kaprahnya. Di ayat 2, dengan setahu si istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dengan sepengetahuan istri loh ya. Seperti yang saya katakan tadi. Kok bisa sepakat ya perkara begini? Urat malunya tuh di mana? Bayangin mereka kalau ke gereja angkat tangan itu munafik sekali. Bagaimana sang suami bisa memandang wajah istri? Kok gak ada perasaan gimana gitu? Si istri memandang suaminya sama-sama sepakat dalam kejahatan. Kok bisa berkata puji Tuhan ya shalom pak, haleluya. Gak malu apa? Di mana rasa sungkannya sama Tuhan? Minimal sungkan sama satu sama lain lah. Dengan setahu istrinya, menyedihkan sekali. Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, persekutuan kita pun akan kudus. Integritas gak bisa sendirian. Makanya itu besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan satu sama lainnya. Berbahagialah orang yang pernikahannya kudus, artinya dua-dua kenal Kristus. Jadi tidak menjadi pasangan yang tidak sepadan, tidak seiman, menjadi memikul kuk yang tidak sama di hadapan Tuhan. Tapi meskipun demikian, sekalipun sama-sama Kristen juga bukan jaminan. Harus dijaga tuh. Kalau kita tuh bersekutu dengan Roh Kudus, segala sesuatu yang kita lakukan sudah sepengetahuan Tuhan. Dan kita beritahukan. Bukan hanya sepengetahuan, tapi kita juga beritahukan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Maha tahu, tapi kita komunikasi kepada Tuhan. Hati ke hati. Kalau kita itu bersekutu dengan Roh Kudus, persekutuan kita dengan sesama kita pasti juga akan kudus. Paling tidak menguduskan. Gak mungkin kita yang dipengaruhi. Pasti kita yang mempengaruhi. Gak mungkin kita dipengaruhi dengan yang salah. Kita pasti mempengaruhi mereka yang bersalah. Tapi kalau kita tahu bahwa pengaruh kita ditolak alias tidak diterima, dan kita lebih lanjut lagi, kita sendiri akan hanyut, maka itulah saatnya untuk mundur beberapa langkah dan berkata,
ini bukan bagian saya. Sebab saya tidak harus memenangkan jiwa dengan menghalalkan segala cara. Saya tidak harus jadi perokok untuk memenangkan orang yang kecanduan rokok. Saya tidak harus ikut dugem untuk memenangkan orang yang sukanya diskotikan. Saya nggak perlu untuk berzina, untuk mengerti pergumulan seorang pezina. Ada satu titik kita berkata, enough. This is not my portion, ini bukan porsiku. Tapi paling tidak, kita mempertahankan pengaruh kita. Kita nggak jadi dipengaruhi dengan yang salah. Atau lebih baik lagi, pengaruh kita diterima sehingga mereka berubah. Disinilah anak Tuhan memimpin orang berdosa untuk kenal Tuhannya. Atau untuk menemukan domba yang telah tersesat dahulu pernah melayani Tuhannya. Dengan setahu istrinya, itu bicara tentang persekutuan horizontal kita. Integritas nggak bisa sendirian. Kita perlu orang lain untuk menjaga, saling menjaga. Kita dulu yang menjaga mereka, kita pun perlu dijaga. Nah, kalau orang itu tidak menerima pengaruh kita, kita perlu jaga diri, kita perlu meninggalkan orang itu. Kalau itu teman Anda yang mengajak Anda jauh, kalau itu adalah kawan atau teman-teman hobi atau rekan-rekan di pekerjaan yang suka ajari Anda yang enggak-enggak, Anda perlu jaga diri. Kalau Anda tidak bisa jaga dia nggak mau dijagai, ya Anda harus jaga diri sendiri. Mundur banyak langkah. Supaya pergaulan yang Anda tidak jatuh dalam pergaulan yang salah. Tapi kalau suami dan istri, jangan ceraikan pasangannya. Doakan saja, tapi Anda harus tabah. Anda harus tabah. Pasangan Anda berdosa, Anda jangan ikutan. Dengan setahu istrinya, ini yang mengundang hukuman. Kenapa kalian berdua sepakat? Demikianlah firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Kalau itu adalah pasangan Anda, suami atau istri Anda, doakan dan tabah. Anda harus menunjukkan resistensi, namun dengan kasih. Tapi dengan tegas pula, tidak, aku tidak mau ikut-ikutan. Please jangan, tapi kalau kamu tetap memutuskan untuk berbuat demikian, aku tidak mau ikut. Karena aku takut akan Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, dan tidak membenci ayah, ibu, istri, suami, saudaranya, anak-anaknya, dia tidak layak untuk aku. Bukan kita diajari untuk membenci sesama kita, tapi cinta kita akan Tuhan harus melebihi cinta kita akan manusia siapapun di hidup kita. Sampai-sampai dibandingkan keduanya seolah-olah benci dan cinta. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi katakanlah misalkan dia jual 1 miliar tanah propertinya. Dia simpan 500 juta. 500 juta dia persembahkan ke gereja. Mulia kan? Mulia. Tapi ada embel-embelnya. Nah, disinilah salah. Ayat 3. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Apa sih? Kenapa kau berdusta? Kan dia memberi persembahan. Bukan. Setelah memberi persembahan, dia ngaku-ngaku. Nah, pengakuannya itulah yang berdusta. Persembahannya oke, andai kata hanyalah persembahan. Tapi pengakuannya itulah yang mengada-ngada. Nah, di sini Tuhan nggak suka. Nggak bisa Tuhan menghalalkan segala cara asal ujungnya benar. Asal ujungnya kita itu mempersembahkan atau pelayanan. Tuhan juga peduli dengan prosesnya. Suci, kudus, integritas itu bukan hasil akhirnya. Suci, kudus, integritas itu juga perjalanannya. Jadi tidak bisa kita itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting tujuannya benar. Demi memberi makan kepada orang miskin, saya merampok bank. Loh, memberi makan orang miskin itu mulia. Merampok bank itu salah. Karena saya bela orang yang lemah. Saya bunuh orang itu yang selalu kerjain dia. Bela orang lemah itu mulia, tapi membunuh itu dosa. Ya, the ends do not necessarily justify the means. Ujung sesuatu tidak tentu menghalalkan caranya. Jangan pakai segala cara. Tuhan tidak suruh kita untuk melakukan kehendaknya dan caranya salah. Tuhan itu peduli. Integritas itu setiap langkah. Kebenaran, kekudusan itu setiap langkah. Malah justru langkah-langkah minor itu yang menentukan mayor. Langkah-langkah mini itu yang menentukan perkenanan Allah. Jadi dikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus harus mengubah kita. Takut akan Allah, itu bukan di langkah besar. Langkah besar itu adalah kemuliaannya. Takut akan Allah itu di langkah kecilnya. Disitulah kita itu berjalan dengan Tuhan. Nanti ketika hasil akhirnya, itu semua adalah anugerah. Apa kita berhasil setelah berbuat benar, terpujilah nama Allah. Tapi kalau ujungnya, buah arah tidak ada, tidak berbuah, buah anggur tidak ada pada rantingnya,
Di dalam kandang tidak ada lembu domba, tapi bagianku tetap adalah Allah selama-lamanya. Sekalipun hasilnya mengecewakan, buah anggur mengecewakan, kandang domba mengecewakan. Kalau proses Anda, prosesinya benar, setiap langkahnya integritas, ujungnya tetap haleluya. Karena kita tidak syukuri hanya hasil akhirnya. Asal kita berjalan dengan Tuhan, ujungnya itu anugerah. Itu urusan Tuhan di ujung sana. Ujung sini, bagian sini, tiap langkah urusan kita. Keputusan you and me. Miracles or no miracles, mujizat atau nggak ada mujizat, itu urusan Allah. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, kalau ujungnya mengecewakan, terpujilah nama Tuhan. Ujungnya membanggakan, menghasilkan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi setiap langkah hidup kita, yang bagian sini bukan yang di sana, ini urusan kita, ini keputusan Anda dan saya. Sebab Tuhan tidak memaksa kita untuk berjalan dengan Dia. Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan yang benar. Tuhan memberikan sebuah tawaran. Tuhan memberikan sebuah pilihan. Manusia punya pilihan, you see. Anda dan saya punya pilihan bebas. Karena kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Kita bukan tumbuh-tumbuhan, hewan maupun tanaman. Anania Safira menggunakan hak bebasnya untuk menyerahkan hatinya kepada setan. Dia menyerahkan dengan hak bebasnya. Dia memilih untuk melayani nafsu duniawi. Mereka ingin dipuji oleh manusia dan menghalalkan dusta. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Tahu nggak? Separuh kebenaran adalah separuh dusta. Half the truth is half a lie. Makanya jangan sampai kita itu kalau cerita sama orang, kita simpan. Kita harus beritahu semua yang kita tahu. Bukan curhat loh ya. Tapi kalau kita memberi informasi yang jelas dong. Jangan setengah-setengah. Kita beritahu kepada orang itu informasi separuh saja yang kita ingin mereka dengarkan. Supaya mereka bisa berpikiran seperti kita. Itu nggak adil namanya. Kalau kita mau memberitahu sama orang, give them the benefit of the doubt. Kasih mereka sebuah hak untuk bisa bertanya, untuk bisa merenungkan, untuk bisa menimbang-nimbang. Bahkan kalau perlu, untuk bisa meragukan apa yang Anda katakan. Supaya mereka mikir sendiri, beri mereka informasi yang lengkap. Saya bukan bicara tentang ceritakan rahasia orang, kalau itu jangan. Saya nggak ngomong soal curhat, bodohlah orang yang langsung melampiaskan isi hatinya ketika dia marah. Atau ketika dia kesel hatinya, ceritakan segalanya. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang bisa selesai sendiri, nggak usah cerita-cerita. Sebab kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Asal hati Anda di posisi benar, itu selesai sendiri nantinya. Tapi kalau Anda memberi informasi agar orang itu mendapatkan gambaran luas, beritahu semua dong. Jangan setengah-setengah. Jangan Anda pengaruhi setir dia kepada asumsimu. Itu juga integritas loh. Banyak orang cerita itu tidak menceritakan seluruh. Half the truth is half a lie. Cerita separuh. Ya kan, separuh kebenaran itu sama dengan setengah dusta. Dan dari semua dosa ya, semua dosa itu ya bahaya, nggak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi hati-hati ekstra dengan dosa dusta. Karena dosa dusta ini membuka pintu terhadap dosa yang lainnya. Orang kalau bisa bohong, bohong kecil, dia pasti bisa bohong besar. Orang itu bisa berzina dan menutupinya. Orang itu bisa korupsi dan menutupinya. Orang itu bisa berbuat segala macam, bahkan seperti Daud yang membunuh Uriah. Lalu habis itu masih bisa karang cerita, bisa ambil istrinya. Orang kalau bisa bohong, dia bisa segalanya. Karena itu di rumah kami, di dalam keluarga saya tegakkan suatu prinsip rohani. Dari kecil anak-anak saya latih. Saya beritahu, ketika papa mama punya anak, yaitu kalian. Papa mama siap kok, mami daddy, kalau kalian buat kesalahan. Kalau nggak gitu, nggak akan berani kami punya anak. Karena nggak ada orang yang mau punya anak itu mempercayai bahwa anaknya nanti akan sempurna. Dia pasti akan nakal. Dia bisa nggak patuh. Dia bisa berbuat sesuatu yang bodoh. Itulah kalian punya papa mama yang takut akan Tuhan untuk menjagai. Jadi semua dosa kami sudah antisipasi. Kalau bisa sih jangan jatuh. Tapi pokoknya papa mama akan membantu. Tapi satu hal ini. No. Dengan N huruf besar, O huruf besar. No, jangan. Nggak boleh bohong. Sebab kalau kalian bisa berdusta atau bohong, lain kali jangankan mami daddy nggak mengenalmu, kalian juga kan nggak bisa mengenal dirimu sendiri. Kalau saya berkata saya bohong, kalau saya biasa bohong, apakah saya bohong kalau saya sedang bohong? Paham maksud saya? Nanti pada waktu saya mengaku dengan hati tulus, aku bohong. Ini sungguhan atau dia bohong? Atau manipulasi? Atau mungkin dia sedang berpolitik, bersandiwara nih.
Nanti kalau dia bilang dia bohong, apakah itu bohong? Kalau dia bilang dia nggak bohong, itu tetap bohong. Bahaya orang begitu. Membingungkan. Saya bilang nggak boleh dusta. Orang yang bohong, yang berdusta, orang itu nggak bisa ditolong. Karena itu integritas tidak bisa lepas dari kejujuran. Harus punya komitmen yang super tinggi dan sempurna untuk jujur setiap saat. Lebih baik saya jujur dan berkata, Mama, aku pecahkan vas bunga. Dihukum nggak apa-apa. Ya, nggak mungkin lah ya mamanya atau papanya pukul dia karena pecahkan vas bunga. Itu accident, kecelakaan. Tapi kalau dia pecahkan 5 kali, ya tetap datang dan berkata, aku pecahkan vas bunga. Tolong aku kecanduan memecahkan. Tapi harus ngomong terus terang. Integritas itu harus dimulai dengan kejujuran di dalam batin. Harus jadi seorang yang honest. Tapi Pastor Philip, orang jujur itu kan selalu dibodohin. Orang jujur kan selalu ditipu. Orang jujur kan selalu dipermainkan, selalu dikerjain. Orang jujur itu mana bisa sukses? Siapa bilang? Kita bisa jujur, tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Untuk jadi seperti ular yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu, tidak harus kita berdusta atau berdosa. Cerdik itu nggak tentu. Yang disebut cerdik itu nggak harus dengan berdusta. Demikian pula tulus tidak harus bodoh. Sekali lagi, cerdik tidak harus dengan berdusta dan tulus tidak harus bodoh, saudara. Tapi nggak bisa enggak kalau kita mau punya integritas. Tidak dipertanyakan, harus jujur jadi orang supaya kita bisa self-respect, kita bisa menghormati diri sendiri. Kita bisa juga dihormati oleh orang lain. Gampang lah, gitulah ceritanya, gampang lah cari kerjaan. Paling bahaya adalah ketemu orang pinter, tapi sukanya membohongi orang. Wah, itu kayak ketemu krokodil atau ketemu buaya. Siap-siap setiap orang, siapapun termasuk papa mamanya bisa jadi lunch atau makan siangnya. Paling bahaya ketemu orang yang pinter, cerdik, tapi berdusta. Suka nipu kanan kiri. Dan suka menjebak orang lain. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sekali dusta masuk ke dalam hati jadi kebiasaan. Lama-lama dari kebiasaan buruk menjadi sifat, dari sifat menjadi karakter. Dan itu cepat sekali biasanya, bukan tahunan. Itu bisa dalam hitungan hari atau mingguan. Langsung hatinya dikuasai oleh iblis. Dan kalau sekali dusta masuk, semua pintu dosa terbuka. Lebar-lebar, tinggal masuk aja nanti 7 roh lebih jahat itu untung-untungan atau apes-apesan. Yang masuk nanti apa dulu? Perzinahan, pembunuhan? Apa? Ya tergantung nanti setan bawa yang temannya yang mana. Sudah nggak bisa lagi di dalam, nggak bisa lagi Anda pilih. Dosa akan memilih nasibmu. Bukan sebaliknya, Anda yang menentukan jalur hidupmu. Kenapa hatimu dikuasai iblis? Petrus berkata, kenapa you berdusta? Kenapa kau mendustai Roh Kudus? Ayat 4. Selama tanah itu nggak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Masuk akal sih. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Dengan kata lain, Pak Petrus berkata gini loh, mewakili gereja mula-mula yang dia gembalakan. Emangnya gereja minta? Gereja nggak minta kok. Sebelum kamu jual tanah itu hak milikmu. Sertifikatnya kan di tanganmu. Setelah kamu jual, kan itu tetap milikmu. Siapa di antara kami, mana ada dari antara kita yang meminta untuk dipersembahkan ke gereja? Enggak pernah. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Apa sih yang terjadi? 1 miliar misalnya. Lalu dia masukkan ke persembahan 500 juta. Di dalam amplop dia tulis tanda terimanya. Untuk tanda terima dia tulis dari Ananias Safira 500 juta. Lalu dia berikan penjelasan berita acara. Dia ditulis tanda transfernya ini untuk apa? Dia tulis, ini 100% hasil penjualan tanah kami persembahkan untuk pembangunan gereja dan untuk kemuliaan Allah, untuk memperlebar kerajaannya. Bagus sih, manis sih. Tapi yang salah itu 100%-nya itu loh. Itu yang saya sebut sebagai unforced error. Itu kesalahan yang disengaja. Dia nggak usah tulis gitu, tulis aja persembahan untuk apa. Bahkan nggak usah tulis juga, gereja pasti mengelola dengan baik, gereja mula-mula penuh dengan roh takut akan Allah. Tapi dia tulis di sana gedein lagi 100%. Persembahan seluruhnya dari hasil penjualan tanah. Nah, Petrus berkata, halo, you're lying. Bukan berapa banyak persembahan di dalam. Justru karena banyak itu harusnya Petrus takut dong. Ini donatur. Tapi Petrus malah justru mengkonfrontasi dia. Karena ini gak bagus. Ini gak berkenan. Ini merusak hawa gerejanya yang kudus. Dia berkata,
Kamu bilang 100%. Kamu sengaja ya? Mengapa kamu merencanakannya? Kenapa? Apa sih motivasimu? Supaya dapat kursi VIP? Supaya kamu dekat sama pendeta? Supaya kamu disakagumi ini loh yang membangun gereja? Apa sih yang kamu cari? Tentunya bukan uang. Sebab dirimu, sebab Ananias Safira siap untuk berpisah dengan uangnya. Tapi hatinya setengah-setengah. Dia kasih 500 juta itu bukan sebagai cheerful giver, bukan sebagai seorang yang memberi dengan sukacita. Tapi memberi dengan politik. Dia politisasi persembahannya sendiri. Dia kasih itu investasi itu. Itu bukan persembahan, itu investasi untuk nama besar. Itu investasi untuk kedudukan. Itu investasi untuk worship, agar mereka disembah-sembah. Dan agar mereka mendapatkan pujian manusia. Mereka seperti orang Farisi di tikungan jalan, yang berdoa di depan umum, untuk menunjukkan betapa rohani dan hebatnya mereka. Tujuannya adalah supaya semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dan berkata, orang ini luar biasa, tiada duanya. Investasi, 500 juta itu nggak mahal bagi pengusaha sebesar Ananias Safira. Tapi Petrus tidak bisa dibeli. Petrus tahu bahwa integritas nomor 1. Persembahan segalanya itu adalah penyertaan. Itu pemeliharaan. Dia berkata, ini apa-apaan. 100% ini apa-apaan. Integritas. Itu juga di dalam motivasi. Pastikan motivasi Anda bersih, bukan cari nama sendiri. Saya tidak bicara soal persembahan, karena ini sekarang kebetulan kan soal offering nih. Ini kan soal persembahan yang diberikan oleh Ananias dan Safira di gereja mula-mula. Tapi motivasi kita bisa salah dalam segala perkara. Pastikan kita hidup bukan untuk diri sendiri. Integritas itu tergantung motivasi. Orang ini sebenarnya nggak kepingin berdusta, tapi satu-satunya jalan ya harus bohong. Kalau dia kasih 100% sungguhan, dia nggak rela. Nggak kasih, dia nggak dapat yang dia inginkan. Jadi gimana? Terpaksa. Karena dilema, kasih setengah, tapi ngakunya itu seluruh. Dia didesak oleh motivasinya sendiri. Makanya Yakobus berkata, kalau orang dicobai, dia nggak dicobai oleh Allah. Jangan kita lancang berkata, Tuhan mencobai saya. Tuhan nggak dicobai siapa-siapa. Dan Tuhan juga tidak mencobai siapa-siapa. Tapi orang itu dipancing oleh keinginan sendiri, diseret oleh keinginannya sendiri. Dan ketika keinginannya itu dibuai, menghasilkan dosa, lahirlah itu. Dan ketika dosa itu matang, lahirlah maut. Jadi kita itu bisa didesak kepada ketidakkudusan karena motivasi kita dulu yang gak kudus. Jadi banyak orang itu sudah jatuh dalam dosa sebelum dia jatuh dalam dosa. Sudah ada banyak orang, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa sebelum mereka melakukan dosa apa-apa. Dosa itu bertutur, kata kitab Mazmur, di lubuk hati orang yang tidak takut akan Allah. Anak Tuhan atau bukan, banyak orang sudah jatuh dalam dosa, sekalipun mereka belum melakukannya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu melihat seorang wanita dan mengingininya, kamu sudah berzina sama dia. Dia gak berzina sama kamu sih, dia gak tentu mau. Kamu sudah berzina sama dia. Mungkin dia belum berkesempatan melakukan, atau mungkin dia gak pede. Yang dia lihat cantik, yang menjadi fantasinya. Tapi ketika dia deketin, pasti ditolak mentah-mentah. Entah si cowok tersebut kurang ganteng, kurang cakep, kurang kaya. Tapi banyak orang sudah berdosa di sini. Dia gak perlu jatuh sungguhan. Dia sudah jatuh di sana. Dia sudah jatuh di sini. Dan Tuhan itu melihat hati, maksudnya ini. Dia beritahu sama Ananias Safira, kamu sudah jatuh dalam dosa. Kenapa kamu tidak bertobat? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Sebelum kita melakukan apa-apa, kita sudah jatuh di mata Allah. Fokus kita salah. Salah satu peringatan Tuhan kepada gereja di akhir zaman, yang kita dapatkan ayatnya di kitab Wahyu. Ketika Tuhan bicara lewat Yohanes di Patmos kepada gereja-gereja, the 7 churches. Salah satunya berkata begini, sadarilah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kamu sudah kehilangan kasih mula-mulamu. Sadarilah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Belum ada teguran dosa spesifik apa yang Tuhan maksudkan. Tapi Tuhan berkata, kamu sadar gak? Kamu sudah, bukan akan, sudah jatuh dan betapa dalamnya jatuhmu. Wow. Banyak orang udah jatuh di area motivasi. Motivasinya udah salah, ya sudah salah. Tinggal tunggu waktu, tinggal dapat umpan setan, tinggal ada tangan yang tinggal disambut tangan. Udah kejadian. Udah. Tapi di mata Tuhan sudah jatuh. Kapan kita jatuh? Ketika motivasi kita
tidak bersih. Ketika motivasi kita egois, selfish. Ketika motivasi hati kita salah. Makanya ketika Daud bertobat, dia bukan minta pemulihan secara jasmani. Dia minta pemulihan batiniah. Terlebih dahulu dia berkata, karena engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, diam-diam engkau memberitahukan kebenaran dalam batinku. Restore me. Pulihkan aku. Beriku hati yang rela. Give me a steadfast spirit. Kalau engkau memulihkan aku Tuhan, aku jatuhnya juga bukan dengan Batsyeba pertama-tama. Aku jatuhnya dari motivasi dan kesombongan hati. Daud luar biasa, ngapain pergi perang di zaman raja-raja perang kerja. Dia berkata, aku sudah mencapai segalanya. Hari itu aku sudah jatuh. Kebetulan aku lihat Batsyeba, lalu kejadian. Maka itu Tuhan, pulihkan aku, bukan sekedar apa yang kulakukan dengan Batsyeba. Pulihkan hati dan batinku yang salah. Ya Tuhan, diam-diam beritahukan kembali kebenaran dalam batin supaya motivasiku kembali murni. Motivasi salah, Anda dan saya sudah jatuh. Itu bahaya. Orang begini udah kehilangan integritas sebelum dia mencoreng namanya lewat perbuatan yang nyata. Makanya itu jaga hati dengan segala waspada. Dari situ mengalir segala sesuatu di hidup ini. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ngeri ya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ya, berapa youth di gereja mula-mula diminta tolong sama Petrus, tolong diangkat ya, dikuburkan keluar. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Nggak tahu nih istrinya apa yang terjadi dengan suaminya. Suaminya sudah mendiang. Tapi ia nggak tahu apa yang telah terjadi. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian katana itu kamu jual, sebab kamu jual, jawab perempuan itu, betul sekian. Aduh, ayat 8 ini Tuhan masih beri kesempatan pada Safira, istrinya. Hanya karena suaminya dihukum bukan berarti istrinya juga harus ikut dihukum. Meskipun mereka saling tahu. Dengan setahu istrinya, berarti istrinya itu merestui, tapi bukan dia yang menginisiasi. Dari sini saya bisa menangkap sesuatu. Idenya dari Ananias, ini imam dalam keluarga yang gagal. Seorang suami yang tidak bisa memimpin istrinya. Dan istri juga gagal untuk menahan atau mencegah suaminya daripada berbuat dosa. Tapi dosanya yang lebih besar adalah Ananias. Karena dia adalah ketua kelas. Karena dia adalah kepala keluarga. Siapa dipercaya lebih ya dituntut lebih. Siapa yang diberi lebih, ya lebih besar juga tuntutan atas dirinya. Mengapa engkau merencanakan? Si Ananias yang berencana. Tetapi si istri mengetahui. Karena di ayat 1 tadi dikatakan, di ayat 2, dengan setahu istrinya. Karena itu, dosa mereka satu, sama-sama ini. Tapi dosa Safira masih grade-nya 2. Grade pertama itu dosa imamat. Apalagi itu adalah dosa yang terencanakan. Seperti pembunuhan berencana dan pembunuhan yang tidak disengaja. Anggaplah setengahnya Safira tidak sengaja. Makanya ada ayat 8. Tuhan itu adil memberi kita kesempatan. Petrus itu ingin memulihkan yang masih bisa. Yang sudah mati, yang sudah meninggal, ya terlambat sudah. Tapi Petrus ingin memulihkan Safira. Dia berkata sekali lagi, katakanlah kepadaku, tell me, dengan harga sekian katana itu kamu jual, betul nggak? 500 juta ini 100% ini daripada hasil penjualan. Jawab perempuan itu, cilaka. Betul sekian, that's it. Langsung dosanya di-upgrade. Dari tidak disengaja menjadi berencana. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Safira masih hidup nih. Kalau kita jadi Safira harusnya langsung tersungkur dan berkata, sorry. Diam aja. Dalam waktu berapa detik kemudian terlambat sudah ayat 10 lalu rebahlah perempuan itu. Boom, rebahlah dia seketika. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Allah itu maha benar. Gereja Tuhan juga sungguh mulia. Sekalipun mereka salah dan menyalahi, mereka hendak mendatangkan celaka atas gereja mula-mula. Gara-gara satu orang aja namanya Akan, Yosua kalah ketika perang melawan Ai. Satu orang aja.
yang korupsi sesuatu. Satu orang yang kompromi integritas. Meskipun demikian, Petrus tidak marah. Mereka tetap dikuburkan dengan penuh kehormatan. Sang istri dikubur di samping suaminya. Integritas dilanggar, Tuhan tidak marah kok. Yang rugi Anda. Tuhan tetap akan menghargai hidupmu. Dia mati bagi dirimu dan diriku. Tuhan pasti akan menghargai kita. Tapi konsekuensi kita yang tanggung sih. Surga neraka itu kan pilihan. Terima Yesus, dapat keselamatan. Menolak Tuhan, mendapatkan penghukuman. Demikian pula dalam kehidupan ini, segala sesuatu ada konsekuensinya. Ada tabur tua, ya kan? Mereka mengusungnya dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Ini yang saya sebut kurang-kurangannya Tuhan. Apa itu? Coba ya, tambah-tambahan. Cepat ya. 5 tambah 2 berapa? 7 kan? Tapi dalam kasus 5 roti 2 ikan, memberi 5.000 orang makan. Jadi sama dengan 5 tambah 2, seperti 5.000. Pada waktu Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Lalu setelah itu sebuah kejadian kesembuhan di Gerbang Indah. Mereka jumlahnya menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Taruhlah mereka sekarang jadi 5.000. Ya kan? 3.000 jadi 5.000. 5.000 laki-laki. Berarti jemaat mereka, jemaat mula-mula itu, sudah pasti belasan ribu at least, paling tidak, paling sedikit. Udahlah, taruh 5.000 aja. 5.000. Sebelum mereka dicatat dalam sejarah gereja mula-mula, menjadi sebuah gereja setengah kota. Seluruh kota Yerusalem, taruhlah mereka itu populasinya 200.000. Zaman itu kan udah gede tuh, jumlah segitu. Zaman sekarang kan populasi dunia sudah meningkat. Zaman dulu itu kota yang besar sekali. Setengahnya, ya tradisi sejarah gereja mencatatnya. Setengahnya pergi ke satu gereja mula-mula. Jumlah mereka jadi 100.000 murid Kristus atau jemaat. Bahkan banyak ahli Taurat bertobat. Kok bisa ya? Gereja Yerusalem berkembang demikian rupa. Inilah kurang-kurangan Allah. Kalau tambah-tambahnya jelas sekali 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tadi. 5.000 ini untuk jadi 100.000 harus dikurangi 2. Agar Anda jadi besar harus dikurangi Ananias dan Safira. Saya nggak bicara tentang orang, saya bicara tentang sifat juga. Suka bohongnya, motivasi salah, ambisius orangnya, nggak teamwork, suka menjelekkan, suka menjatuhkan. Maunya tampil sendiri, maunya hebat sendiri. Kejujuran, orangnya suka bohong. Ya kan? Nggak ada takut akan Tuhan dalamnya, lalu pergaulannya salah, mulai mundur dari persekutuan orang benar. Gitu-gitunya harus di cut off, dibuang. Kalau Anda yang 5.000 rupiah ini mau jadi 100.000, saya bukan bicara tentang berkat materi. Saya bicara tentang multiplikasi, saya bicara tentang akselerasi, saya bicara tentang pertumbuhan ilahi. Jikalau apa yang Anda tanam dan disiram, Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah memberi pertumbuhan. Kalau Anda mau melihat pertumbuhan yang dari Kristus datangnya. Kalau Anda dan saya mau melihat Yohanes 15 digenapi, yaitu kita berbuah lebat, maka ranting kita harus bersih. Dia harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Supaya dunia tahu bahwa engkau adalah muridku. Nah kalau kita mau berbuah lebat, harus ada yang dikurangi. Dari 5.000 ke 100.000 itu harus terjadi sesuatu. Sesuatu itu adalah kurangi Ananias Safira. Suatu hari waktu itu, ini hanyalah sebuah ilustrasi. 5.000 orang itu, tiba-tiba setelah kejadian Kisah Rasul pasal 5 ini, mereka menjadi 4.998. 5.000 itu harus dikurangi 2 dulu, baru meledak ke setengah kota. Baru menjadi 100.000 jemaat. Jadi, pertanyaan saya, apa yang harus dikurangi dari hidup Anda agar Anda bisa meledak dan bertumbuh di dalam Tuhan? Jadi, pertanyaan saya, Anda dan saya ini bagian dari kurang-kurangan atau tambah-tambahan Tuhan? Kalau Anda dan saya punya integritas, kita tambah-tambahan. Nggak perlu banyak modal, 5 tambah 2 dalam tangan yang punya integriti. Dengan iman menengadah dan berkata, Bapa berkati, dipecah-pecahkan, nggak pernah habis-habis, pulang bawa 12 bakul penuh terisi. Itu tapawannya aja yang dibungkus, pulang ke rumah, sisa-sisanya. Kalau Anda dan saya punya integriti atau integritas atau sifat-sifat kita yang berkenan, yang seperti Kristus, buah-buah Roh Kudus. Oh, haleluya.
Anda akan jadi tambah-tambahannya. 5 tambah 2. Gak habis-habis jadi 5.000. Tiada yang mustahil bagimu. Tapi siapa tahu ada di antara kita adalah Ananias dan Safira. Orang yang tidak punya integritas sama sekali. Orang yang bobrok hati. Orang yang gak takut akan Allah. Orang yang bohong melulu, menipu. Itulah satu-satunya bakatnya. Orang yang jelek deh pokoknya kualitas hatinya. Kayaknya ya, sebuah perusahaan kalau mau bertumbuh, orang itu harus pergi dulu. Suatu pelayanan kalau mau berkembang, orang-orang itu entah harus bertobat, atau dia harus dipindahkan dari gelanggang. Kalau nggak gitu, nggak bisa bertumbuh. Kalau nggak gitu, nggak bisa berkembang. Nggak gitu, nggak bisa meledak. Kalau nggak gitu, nggak bisa berbuah. Anda dan saya adalah tambah-tambahan, atau kurang-kurangan Allah. Tergantung, adakah integritas di dada. Hari ini kita belajar tentang Ananias dan Safira. Ada 2 pilar utama takut akan Allah di gereja mula-mula. Pilar itu bukanlah gambar, pilar itu bukanlah program, pilar itu adalah 2 orang yang terbunuh dalam hadirat Allah. Pilar itu bernama Ananias dan Safira. Mengajarkan pada kita, hanya ketika gerejanya dikuduskan, maka mereka akan melihat Allah nyata. Hanya ketika kita singkirkan yang mendukakan hati Roh Kudus, barulah kita akan melihat Yesus dalam hidup ini. Mari kita sama-sama mempersembahkan hati kita kudus dan murni. Minta Tuhan sucikan dengan darahnya yang mahal. Dan kita berdoa agar di tahun yang Tuhan berikan dalam hidup kita sekarang ini, kita akan berjalan dalam takut akan Allah dan melihat kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita